Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati DKM Masjid dan jamaah masjid dan para asatizah, para tuan guru, termasuk syair tadi yang dibacakan luar biasa. Ada Makkawi. Masya Allah, so jamil. Asal baraka lana walakum. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah nikmat yang tiada henti-hentinya, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, yang sehendaknya, selayaknya selalu kita jaga dan kita pertahankan. Khususnya kita di akhir zaman ini, kalau orang bertanya sampai kapan kita ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, kata Allah, sampai datang kepadamu yang namanya keyakinan. Al-yaqin huwal maut. Yakin itu adalah kematian itu sendiri. Jadi kita terus istiqamah, walaupun kadang-kadang kita ngerasa sedih ya di akhir zaman ini di negeri yang mayoritas muslim ya. Tapi kadang-kadang umat Islamnya jadi tidak percaya diri menjadi seorang muslim. Ketika mana mereka di negeri-negeri luar itu Islamfobia, yang membuat seolah-olah memojokkan Islam dengan menakutkan Islam itu sudah tidak laku lagi, karena mereka melihat aslinya bagaimana Islam, ajarannya Nabi Muhammad, yang penuh dengan akhlak, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan ini. Makanya daripada itu sangatlah indah umat Islam mencontoh daripada Nabi kita Muhammad SAW. Di malam hari ini saya akan menyampaikan daripada tausiah tentang berkaitan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Kalau kita mau membacakan sejarah tentang Isra begitu panjang lebar cuman kita akan mengambil beberapa poin daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah di tahun di mana beliau di Isra dan Mi'rajkan itu dikatakan amul huzn, tahun kesedihan. Artinya Nabi sedang bersedih itu tahun. Kayak kita bisa katakan mungkin tahun ini masa pandemik ini amul huzn, tahun kesedihan. Tahun kesedihan karena dua pembela dakwah Nabi meninggal dunia. Yang pertama istri beliau tercinta Sayyidina Khadijatul Kubra dan paman beliau Abi Thalib. Dua pembela dakwah beliau meninggal dunia. Sayyidina Khadijatul Kubra atau Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah, ini menikah sama Nabi sebelum Nabi diutus sebagai Nabi. Dia karena melihat begitu luhurnya akhlak Rasul dan amanatnya Rasul ketika beliau meminta Rasulullah SAW untuk berdagang ke negeri Syam. Bagaimana tidak antum? Dikatakan ketika perdagangan yang kedua kalinya, perdagangan yang pertama Nabi sama pamannya Abi Thalib di umur beliau 13 tahun. Perdagangan yang kedua ini umur beliau hampir 25 tahun, yaitu membawa dagangan Siti Khadijah ke negeri Syam. Di sampai sana Nabi juga bertemu dengan seorang daripada rahib, kalau kita bilang pendeta dari orang Nasrani, yang mengenal tentang kitab samawiyat, kitab-kitab terdahulu. Dan dia melihat suatu keunikan di sisinya Nabi kita Muhammad SAW. Saya baca ini di Sirah bin Hisham tentang kejadian di mana Rasulullah itu berdagang ke negeri Syam. Dia melihat alamat dari Nabi Muhammad ini, alamat Nabi akhir zaman yang disifatkan dalam Injil dan Taurat. Apa itu? Kalau beliau berjalan, beliau selalu dinaungi oleh awan. Dimanapun beliau berjalan dinaungi. Suatu saat si rahib ini kepingin menjamu semua orang yang datang berdagang dari suku Quraisy. Jadi tanpa kecuali, saya mau ajak semuanya makan di tempat saya, katanya. Mau dijamu makan. Baiklah, semuanya datang. Ternyata ketika semuanya datang ke tempat tersebut, di Syam. Jadi Rasulullah bukan pertama kali ya ke negeri Syam.
Nabi sudah 3 kali ke negeri Syam itu. Waktu sebelum diutus sebagai Nabi sudah 2 kali. Itu berdagang mestinya, bukan untuk perjalanan yang ibadah yang diinginkan olehnya Allah Subhanahu wa taala juga perjalanan Isra dan Mi'raj. Intinya singkatnya dari cerita seorang Bukhairah ini, orang-orang ahli Syam ini, salah satunya rahib tadi Bukhairah namanya. Dia melihat begitu agungnya Rasul diajak makan. Dicarinya mana? Anak kecil tadi, anak muda yang tadi tuh dicari. Ternyata dari sekian banyak yang makan, Nabi Muhammad hanya sedikit makan. Kemudian Nabi pun datangnya terakhir setelah semua sukunya makan. Akhirnya lihat ini paling lain sendiri nih, ini kayaknya orangnya, dibawa dia. Dibukanya bajunya sini. Dilihatnya di sini ada alamat kenabian. Jadi kalau kita tanya Nabi sudah berapa kali ke negeri Syam, berarti 3 kali. Yang pertama ketika umur 13 tahun, yang kedua ketika umur beliau 25 tahun dan menikah dengan Sayyidatina Khadijah, dan Sayyidatina Khadijah mengawal beliau sampai beliau diutus sebagai Nabi. Sayyidatina Khadijah yang memberikan support dan semangat kepada beliau. Dalam riwayat Sayyidatina Khadijah itu walaupun janda, cantik, kaya, memiliki fasiliti, tapi dia mengorbankan semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai di suatu saat dia mengatakan ketika mana Rasulullah tiduran di pangkuannya Khadijah. Dia mengatakan, wahai Muhammad, aku sudah tua, kata dia, dan mungkin umurku tidak lama lagi. Jika mana aku meninggal dunia dan engkau masih belum memiliki dana untuk meneruskan dakwah ini, karena dia sudah punya 13 toko. Kalau kita sekarang ruko dengan isinya, sudah dia jual untuk dakwanya Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad, kalau andaikan engkau tidak ada lagi, engkau gali kuburanku, ambil tulang benulangku, kalau memang bisa dijual, gunakan untuk dakwamu di jalan Allah. Ini belum ditemuin sampai Nabi Muhammad menangis, ya Khadijah, sesungguhnya Jibril menyampaikan kepadaku salam dari Allah kepadamu. Jadi kalau kalimat salam dari Allah kepada Sayyidatuna Khadijah, langsung kepadamu dan anak-anakmu. Makanya kadang-kadang orang mengatakan Sayyidatuna alaikis salam, karena dia dapat salam dari Allah Rabbul Alamin. Sayyidina Fatimah juga pernah disebutkan alaikis salam, karena juga dapat salam karena pernikahannya Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali itu atas kehendak Allah dan takdirnya Allah. Dijodohkan nama Allah langsung. Inilah yang muliakan mereka ini, kan beda ini, kedudukannya beda. Itu yang pertama, Nabi sedih istrinya meninggal. Yang kedua, pamannya Abi Thalib. Pak, tentang keislaman Abi Thalib, kita tefikan dulu pembahasan khilafiyah ini. Cuman yang ana mau tekankan, Abi Thalib paman Nabi ini membantu dakwah Nabi. Dari mulai Nabi kecil, Nabi itu punya paman banyak, Pak, kaya-kaya. Yang paling kita bisa katakan bisnisnya paling kecil itu Abi Thalib. Istilahnya dari paman-pamannya Nabi itu yang paling minim hartanya itu Abi Thalib, tapi hatinya kaya. Dia mengasuh anak keponakannya, anak dari adiknya yang paling bungsu, Abdullah. Yang meninggal Abdullah itu Nabi Muhammad dalam kandungan. Ketika lahir, ketika mana diasuh oleh ibunya beberapa tahun, ibu Nabi meninggal, kakeknya mengasuh 2 tahun, Abi Thalib mengasuh dari kecil sampai gede, sampai jadi Nabi. Ada satu riwayat, ini dinukilkan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitab beliau tentang Islamnya Abi Thalib. Ketika di akhir hayatnya, semua orang suruh keluar dari rumahnya Abi Thalib kecuali Abi Thalib sama Nabi Muhammad. Dia membisikkan Rasulullah, ya Muhammad, dengarkan aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Tapi di situ kejadian tidak ada saksi. Jadi hanya Nabi kepada Abi Thalib. Sehingga hadis ini dipertimbangkan oleh ulama hadis tentang perkara yang mana tidak ada syuhud. Jadi al-Islam yahkum bidhahir. Perawi ini meriwayatkan ini hadis, ternyata ada hadis yang mengatakan Abi Thalib masuk Islam sebelum meninggalnya. Makanya ulama khilaf, dan adabnya kita kepada Nabi, kita tepikan dulu itu, jangan bahas dikit-dikit kita berani mengkafirkan pamannya Nabi. Tapi yang kita lihat dari Abi Thalib adalah bagaimana Abi Thalib membantu dakwanya Nabi, itu dulu. Setiap orang yang berperan dengan dakwanya Rasul berarti dia kecimpung
di dalam keberkahan yang Nabi sebarkan dari ini syariat. Itu yang pertama. Poin kedua, ketika mana Rasulullah SAW fi amul huzun, sedih Rasulullah, perlu dihibur. Kita kalau lagi sedih itu disunnahkan tamasya, melihat kebesaran Allah. Ya, jalan-jalan, melihat ke sungai, ya, melihat ke gunung, ya, ke laut. Ya, kita lihat kebesaran Allah untuk kita pikirkan, sehingga jenuh kita itu hilang. Ya. Ini Rasulullah dibawa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Ya. Di dunia min ayatina, untuk melihatkan tentang ayat-ayat kebesaran kami. Nabi pernah bersabda, la tusaddur rihal ila salasatil masajid. Kata Nabi, jangan betul-betul ente bersiap-siap untuk berangkat berpergian jauh kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram Makkah. Ya, Masjidil Haram Makkah. Jadi kalau kita ini kalau mau pergi umrah, haji, betul-betul siap-siap betul. Disunnahkan oleh Nabi betul-betul siapkan fisik kita, mental kita, hati kita. Mau lihat Ka'bah. Ini Ka'bah, kiblatnya umat Islam, dan di situ keagungan yang Allah berikan menjadi pusat daripada kita ibadah. Ya. Dilipat gandakan pahala karena tempatnya. Ya. 1-2 rakaatnya bisa ternilai 1000. Ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 100.000 daripada lipat gandaan pahalanya. Kemudian Masjid Hadza, Masjid Nabawi. Kenapa itu Masjid Nabawi jadi mulia? Ya, karena ada Nabi Muhammad, sampai dikatakan wa turabuhu syifa. Tanahnya kota Madinah itu obat, kata Rasulullah. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad di situ. Dan ketiga Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa ini Pak, masjid yang dahulu sebenarnya. Pertama yang dibangun di zaman nabi-nabi sebelumnya, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini barometer Pak. Dulu kiblat kita sebelum Masjidil Haram. Dan akan belum bisa jaya umat Islam kecuali setelah merebut Aqsa. Kalau Aqsa sudah terebut kembali di tangan umat Islam, baru pada saat itu kemenangan bagi umat Islam. Dan itu akan terjadi di zaman Imam Mahdi nanti. Ya, kalau sekarang kayaknya masih di tangannya Israel. Ya. Nah, sekarang untuk merebut Aqsa ini, bagaimana umat Islam harus menghidupkan masjid-masjid yang ada. Ya, salah satunya Nabi mengatakan tidak akan dapat nusrah minallah, warid dalam satu riwayat perkataan sahabat dari yang dia pahami dari Rasulullah, tidak akan kita bisa merebut daripada Aqsa itu kecuali sholat subuh kita sudah kayak sholat Jumat. Amin. Makanya sekarang banyak program subuh. Itu salah satu misi daripada mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi tadi. Tadi nusrah minallah itu datangnya kalau sudah sholat subuh kita kayak sholat Jumat. Ini satu rahasia. Jadi perjalanan Rasulullah ini Pak, Nabi di dalam Al-Quran diceritakan tentang nabi-nabi sebelumnya. Perjalanan Nabi ke Masjidil Aqsa itu Nabi diberi bukti secara aktual tentang apa yang diceritakan. Pertama, Rasulullah SAW dibawa oleh Jibril memakai burak. Burak ini apa Pak? Kendaraan seperti kuda. Ada yang mengatakan tingginya seperti kuda dan tidak lebih endep dari bakal atau dari himar, keldai. Ya. Dan dia ini kendaraan yang perjalanannya secepat. Kalau sekarang orang Amerika sudah bisa menciptakan pesawat secepat suara, katanya, kecepatan suara. Tapi belum bisa menciptakan kecepatan cahaya. Ini burak cepatnya larinya seperti kecepatan cahaya. Cepat sekali Pak, kedipan mata sungguh. Itu burak. Burak ini akan menjadi kendaraan di surga. Cuman satu yang diturunkan untuk Nabi Muhammad sahaja. Memang beliau penghuni surga asli. Bagaimana tidak? Ketika mana diperjalankan Rasulullah, Nabi diberhentikan di beberapa tempat. Salah satunya Nabi diberhentikan ke Jabal Tursina. Allah menceritakan wattini waz-zaitun. Wattin waz-zaitun itu adalah buah, nama buah, tin dan zaitun. Ada yang mengatakan inilah yang mana ibarat tin waz-zaitun ini adalah negeri Palestina itu sendiri. Karena paling banyak buah tin sama zaitun ini di negeri Palestina. Wa Turisinin. Turisinin maksudnya Mesir sekarang ya. Yaitu tempat Tursina, tempat Nabi Musa di mana bermutakallim sama Allah Subhanahu wa taala.
Wa hadzal baladil amin, maksudnya negeri Mekah itu sendiri, negeri yang aman. Ya, sampai sekarang Allah beri keamanan Mekah itu. Ya. Sama negeri di mana Nabi Muhammad dikuburkan. Sekarang WHO bilang apa itu? Negeri yang paling bersih itu negeri Madinah. Paling jauh dari penyakit itu negeri Madinah. Mereka ungkapkan udah, Nabi udah kabarin 14 abad yang lalu, mereka baru ungkapkan sekarang. Ya. Singkat cerita, perjalanan Rasulullah SAW, Nabi berhentikan di Jabal Tursina, disuruh turun sama Jibril. Salat 2 rakaat sini ya Muhammad. Ini tempat apa? Ini tempat yang Allah katakan Jabal Tursina, di mana Nabi Musa ketika mau berbincang dengan Allah mengatakan ikhla'na alaika fa innaka biwadil muqaddasi. Jadi diceritakan, kemudian diberikan teks itu apa? Buktinya ini loh tempatnya. Kemudian diajak lagi Nabi Muhammad ke Baitul Lahm, tempat lahirnya Nabi Isa. Itu Baitul Lahm itu bahasanya orang-orang ahli kitab di kitab-kitab mereka. Tapi Baitul Lahm itu sendiri kalau dibahasakan dengan bahasa Islamnya Baitul Maqdis. Bait al-Maqdis, Bait itu rumah, Maqdis itu yang suci. Ialah di Palestina itu tempat di mana lahirnya Nabi Isa. Ada sampai sekarang. Nabi disuruh di situ turun dan sholat 2 rakaat. Pak, Bu, bayangin ngapain sih Nabi suruh sholat situ? Kalau bukan untuk keberkahan nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, kemudian pernah diturunkan di satu pohon di mana Rasulullah sholat di bawah pohon tersebut. Ditanya, ya Jibril, tempat apa ini? Dulu Nabi Musa pernah sholat di sini. Jadi Nabi mempelajari azhar daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Ketika mau masuk ke Masjidil Aqsa, ini diriwayatkan di dalam kitab Asy-Syifa, ada satu riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik tentang cerita Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mau masuk ke Masjidil Aqsa itu disambut oleh para malaikat dan semua para anbiya. Ketika masuk Rasulullah disuruh sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, tapi mau diikuti semua oleh para anbiya dan sahabat. Ketika itu Nabi Muhammad SAW tetap memiliki adab. Karena ada Nabi Adam wa antum abul bashar. Engkau wahai Adam adalah ayah dari semua makhluk. Engkau yang layak untuk jadi imam. Ya Muhammad lah, engkau yang layak untuk jadi imam kami. Kenapa? Karena laulak ma khalaqtani ya Rabbi. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak diciptakan oleh Allah. Engkaulah anak dan cucuku yang kutunggu itu, kata Nabi Adam. Nabi Adam nungguin Nabi Muhammad. Ini riwayatnya panjang Pak kalau kita mau panjang. Akhirnya Rasulullah menjadi imam dan di belakangnya Nabi Adam dan semua para anbiya. Allah kumpulkan dan para malaikat yang hadir. Dari situlah Nabi mendapatkan lakab Imamul Anbiya wal Mursalin. Pernah jadi imamnya para nabi dan rasul. Ketika itu Rasulullah SAW ketika mau dinaikkan ke langit, kenapa mesti naiknya itu mulainya dari Masjidil Aqsa? Ternyata Rasulullah menjelaskan, ternyata dari Masjidil Aqsa ke pintu langit pertama itu jalannya lurus aja Pak, lempeng. Jadi nggak belok-belok gitu. Jadi cepat bisa, lebih apa? Shortcut kalau kata orang bahasa Inggrisnya, lebih cepat kita, nggak ada jalan pintas, lebih cepat. Jadi maka dimulai dari situ. Rasulullah naik. Ada Nabi mengatakan 800 mil cuma. Kecepatannya itu 800 mil. Ini kalau sekarang alat ini baru Amerika baru kemarin mengumumkan di Mars, baru nyampe ke planet Mars. Itu dekat aja Pak. Rasulullah sudah melewati semua galaksi ini. Sudah Nabi lewatin semua itu. Dan itu belum langit pertama, galaksi ini semua masih langit pertama. Nabi sudah melewati 7 lapis langit. Ketika mau masuk ke pintu langit pertama, ada malaikat yang menjaga. Menanyakan, man fil bab? Ana Jibril. Wa man ma'aka ya Jibril? Ma'i Muhammad. Hal qad arsalat? Apa sudah diutus Muhammad? Qad arsal. Kata dia, siapa di pintu? Saya Jibril, jenderalnya para malaikat. Siapa yang bersamamu wahai Jibril? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Sudah. Maka baru boleh naik. Habib Salim Syatiri pernah menceritakan sama kita. Pernah ini kan langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah. Mereka berbincang. Bumi menyombongkan lisanul hal. Ini cerita dalam kitab seperti cerita apa? Lisanul hal saja. Itu lisanul hal. Seperti bumi itu mengatakan kepada langit, ya langit, aku diberikan keistimewaan oleh Allah. Setiap para nabi dan rasul pasti pernah menginjakkan kakinya di atasku. Dan kalau meninggal akan dikuburkan di dalam perutku, kata bumi. Kalau engkau siapa yang pernah naik? Makanya dia memohon kepada Allah, aku kepingin yang paling afdalnya dari para anbiya itu naik kepada aku.
Jadi langit pun mengharapkan Nabi Muhammad untuk mengunjunginya. Makanya pintu langit dibukakan. Setiap para nabi punya kedudukan. Di langit pertama Nabi Adam, langit kedua ketemu Idris, ketemu lagi dengan para anbiya yang lain. Kalau itu kita baca panjang banget, sampai di marhabanin, dan Nabi melihat dari malaikat yang penghuni langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Di langit ke-6 atau langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ketika mana Rasulullah naik kepada Sidratul Muntaha, puncak dari langit ke-7 itu sendiri, baru berjumpa dengan Allah. Bukan berarti Allah berada di Sidratul Muntaha, tidak. Di dalam keimanan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu sifat Allah yang 20 adalah qiyamu ta'ala binafsi. Allah berdiri dengan sendirinya. Artinya la yahtaj ila ghairi wa la yahtaj ila syai', tidak memerlukan kepada selainnya atau kepada sesuatu pun, dan tidak memerlukan tempat untuk dia berada atau bernaung, dan tidak termakan oleh waktu. Kalau Allah membutuhkan tempat sama dengan makhluk. Kalau kita ada di masjid, di rumah, di jalan, di pasar. Kalau Allah membutuhkan tempat berarti sama dengan makhluk, dan itu mustahil bagi Allah. Sebagaimana itu ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran, seperti contohnya innallaha ala arsy istawa, Allah di dalam arsy-Nya bernaung. Kalau ulama kita Ahlus Sunnah ada dua pentakwilan ini ayat, ada yang ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama salaf dari para yang sahabat, tabi'in, dan para imam mazhab mengatakan wallahu alam bi muradi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Tapi ulama khalaf memberikan takwil yang dekat kepada keimanan innallaha ala arsy istawa, artinya yaitu Allah lah yang mengatur arsy-Nya atau yang menaungi arsy-Nya, bukan Allah berarti di arsy-Nya. Nah sekarang ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, saking dekatnya ini dikabarkan oleh Allah dengan kias di dalam surat An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa, dan bintang yang bergantungan. Hawa itu bergantungan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah sesat temanmu itu Muhammad maksudnya. Wa ma ghawa, dan tidak juga menipu. Ma yantiqu anil hawa, dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya Nabi Muhammad itu dengan cerita Isra dan Mi'raj ini. In huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu dari Allah. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkannya yang syadid, yang maha kuat, Allah Subhanahu wa taala. Zumirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la, dia berada di puncak yang paling tinggi. Bayangin tuh berapa tingginya derajat Rasul bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Allah fi hadratillah, ruh wal jasad. Ruhnya dan jasadnya bertemu dengan Allah. Tidak ada makhluk di muka bumi ini dari Nabi dan Rasul yang mendapatkan kedudukan bertemu dengan Allah langsung ketika masih hidup. Jadi ada orang yang berbeda pendapat, dia ngomong, Nabi bertemu mungkin dengan ruhnya saja. Kalau dengan ruhnya banyak para wali bisa. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan saya tiap malam Mi'raj. Imam Ahmad bin Hanbal ketika di penjara dia mengatakan saya tiap malam kalau sholat saya Mi'raj. Naik ke langit, lihat semua apa penduduk langit. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, gak usah cerita sahabat antum, lebih lagi makamnya. Ini Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan saya tiap malam Mi'raj. Saya mendapatkan kisah Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam ceritanya para sahabat Bani Alawi. Beliau sering Mi'raj birruh. Semua para wali dapat itu. Cuman birruh wal jasad ini hanya Nabi Muhammad. Di dunia ya, di dunia, bukan nanti di yaumil qiyamah, lain lagi. Di dunia, sampai Allah katakan dalam ayat itu subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan dengan hambanya. Berarti kalau hamba berarti wujud ruh wal jasad. Ketika di hadapan Allah Rabbul Alamin, Nabi tidak melepas apapun yang beliau pakai, termasuk sendal beliau. Itu sendal Nabi menaiki 7 lapis langit, gak ada lagi di atas. Muntaha, Sidratul Muntaha sudah, gak ada lagi di atas itu tempat. Itu sendal gak dilepas kayak Nabi Musa, ikhla'na alaika. Ini maksudnya apa? Semua yang bersentuhan dan bersama Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Apapun itu, walaupun itu benda yang hina, termasuk sendal tadi. Makanya apapun yang berkaitan dengan Nabi pasti mulia. Mau sifatnya Nabi, mencontoh Nabi,
zuriatnya Nabi, sahabatnya Nabi, umatnya Nabi kita nih jadi mulia. Karena ada ittiba sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangatlah merugi kata guru saya Abi Umar kalau umat ini menjauh dari nabinya. Merugi. Orang mohon jadi mau jadi umat Nabi Muhammad, dia menjauh dari Nabi Muhammad. Dengan perbuatannya, dengan ideologinya, dengan maslak yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, ketika di hadapan Allah Rabbul Alamin, apa yang dikatakan oleh Nabi dengan tahiyat yang diabadikan setiap salat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. At-tahiyat penghormatan, mubarakat keberkahan, salawat doa yang baik, thayyibat yang baik. Ya, salawat itu maknanya doa bil khair. Thayyibat yang baik, tulillah untuk Allah. Ini yang paling agung yang Nabi ucapkan kepada Allah. Kemudian assalamu alaina, assalamu alayka. Allah menjawab assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat dan salam kepada engkau wahai Nabi dan keberkahan. Kemudian Nabi menjawab ketika di hadapan Allah, Nabi nggak lupa sama kita. Coba ada orang dapat salam dari Pak Presiden deh, kira-kira ingat gak sama orang kampungnya? Saya ini Pak Fulan dari kampung ini Pak. Terima kasih Bapak kasih salam saya dari Samarinda. Saya bangga, saya kasih tahu nih orang kampung saya Pak. Tolong perhatiin. Ini Nabi jawab di hadratillah, jawab nih Nabi bilang apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Salam sejahtera untuk kami dan semua hamba Allah yang soleh dari umat. Jadi kita semua nggak dilupakan sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nah, ini nikmat min Allah. Nah, ingat perintah apa yang Nabi terima nih ketika itu. Ketika itu Nabi mendapatkan perintah sholat. Berapa itu? Berapa banyak Pak? Ya kalau yang langsung dari Allah pastinya lebih berat dong. Berapa? 50 waktu. Waduh. Ketika itu Rasulullah pulang, turun ke langit ke-6, dengan ke-7 ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa ini orangnya diplomatik Pak. Ditanya, ya Muhammad, wahai saudaraku Muhammad, berapa yang Allah wajibkan kepadamu? 50 waktu. Ya Muhammad, tolong minta keringanan kepada Allah, karena tidak akan mampu umatmu. Balik lagi Nabi, minta lagi dikurangi 5, turun lagi. Ya, kata ulama sebenarnya dari awal minta aja dari 50 langsung 5 bisa aja. Tapi itu Nabi Musa nyuruh minta sedikit-sedikit, naik lagi, minta lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Maksudnya apa? Ini dua makna kata guru saya. Kalau antum baca hadis ini, memang ini diriwayatkan dalam hadis tentang Mi'rajnya Nabi. Yang pertama, Nabi Musa itu masih kangen mau bertemu dengan Nabi. Yang pertama itu. Yang kedua, itulah dalilnya bahwasanya orang sudah meninggal masih kasih manfaat sama yang hidup. Kalau andaikan Nabi Musa nggak minta Nabi Muhammad minta keringanan kepada Allah atas salat yang 50 waktu menjadi 5 waktu, berabe kita, susah kita. Ya, ini menandakan orang yang sudah meninggal masih bisa kasih manfaat sama yang hidup. Dari 50 waktu jadi 5 waktu. Itu dalil paling kuat tuh dalilnya. Ya, bahwasanya orang yang sudah meninggal masih bisa ngasih orang kepada orang yang hidup manfaatnya. Jika ada ta'alluq kita, apalagi orang-orang yang dekat sama Allah. Ya, karena Allah mengatakan la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Ya, jangan kali-kalikan katakan bahwasanya orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal, bangkai saja. Mereka hidup di sisi Tuhan, mereka diberikan rezeki oleh Allah. Nah, ini yang Habib mau ambil poin ya dari Isra Mi'raj Nabi, yaitu perintah sholat. Nabi pernah mengatakan, wahai saudaraku, kata Rasulullah SAW, al-farqu bainana wa bainal musyrikin as-salat. Yang membedakan kita sama orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yaitu perkara sholat. Jadi identitas kita, alamat kita sebagai seorang muslim adalah sholat. Orang kafir makan, orang kafir minum, orang kafir sholat, orang kafir nikah, tapi dia nggak sholat seperti kita. Itu bedanya. Kalau umat Islam dianya meninggalkan sholat, di mana alamat dia sebagai seorang muslim? Apa aja dosa kita sebesar apa, jangan tinggalin sholat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan pertama yang dihisab ini perkara sholat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat.
yang pertama dihisab di hari kiamat adalah perkara salat. Fa iza saluhat saluhat sairul a'mal. Kalau amalan salat kita diterima, semua amal kita diterima. Fa iza fasadat fasadat sairul a'mal. Siapa yang dikatakan kalau rusak amalan salat kita, tidak terima, semua amal nggak terima. Sedekah kita, salat haji kita, zakat kita, nggak. Kenapa salat kita nggak diterima? Na'udzubillah min dzalik. Sekarang perkara salat ini dianggap ringan oleh sebagian orang. Jangan. Ini perkara besar, perkara salat. Nabi dapatkan langsung dari Allah tanpa perantara Jibril, menandakan ini perintah yang sangat agung, sangat spesial, sangat harus kita perhitungkan. Di dalam mazhab Ahmad bin Hanbal atau Hambali dan mazhab Maliki, itu mengatakan dengan hadis tekstual, hadis Rasulullah mengatakan man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja itu kafir hukum. Enggak ada toleransi di mazhab mereka, meninggalkan salat enggak ada uzur. Mazhab mereka kalau Syafi'i masih toleransi, Syafi'i dalam fatwanya. Kalau dia tinggalkan salat disuruh taubat, suruh salat, diingatkan. Pak, kita ini cuman diwajibkan mengingatkan. Soal hidayah dari Allah. Makanya kita kadang sedih ada saudara kita atau anak kita atau istri kita ada yang meninggalkan salat. Kita ingatkan, kita ajak, kita rangkul. Namanya seorang muslim jangan tinggalkan salat. Ketika itulah identitas kita sebagai seorang muslim dan menerima perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan teguh. Insyaallah tidak mungkin kita tidak mendapatkan syafaatnya insyaallah di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu. Oh, kecepatan. Jam berapa biasanya? Naam. Oke. Salat kita sudah tahu hukumnya wajib. Ya. Sekarang bagaimana kita membetuli salat kita? Di akhir zaman ini, pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang salat, tapi nggak ada tumakninah, ruku, i'tidal, sujud. Nabi katakan usolli fa innaka lam tusolli. Salat lagi ente. Kamu belum salat. Ngulang lagi deh. Ruku, i'tidal, sujud. Nabi bilang lagi usolli fa innaka lam tusolli. Salat lagi kamu belum salat. Sampai 3 kali salat dia bilang Nabi bilang ente belum salat. Bingung enggak kira-kira? Tadi ngapain ruku, i'tidal? Nabi bilang belum salat. Dia tanya, "Ya Rasulullah, kaifa shalah? Bagaimana salat ya Rasulullah?" Kata Nabi, fa idza raka'ta fatuma'nina fi, fa idza ta'dalta fatuma'nina fi, fa idza sajadta fatuma'nina fi, fa idza jalasta baina sajadatin fatuma'nina fi. Tumaknina, ada tumakninanya. Apa itu tumaknina? Diam sejenak sebelum gerakan berikutnya. Jadi berdiri mau ruku, tumaknina. Ya, jadi sholat kita itu baru bermakna kalau tumaknina. Harus diperhatikan bacaannya. Kalau kita belum hafal kita ulangin lagi. Rukunya, i'tidalnya, sujudnya. Ini rukun-rukunnya harus diperhatikan, Pak. Syarat-syaratnya, rukunnya. Sehingga salat kita itu mengandung makna betul-betul. Kata Nabi, as-salat mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya seorang yang beriman. Makanya orang dulu kalau salat baru takbiratul ihram aja, Allahu akbar. Itu disebutkan Al-Habib Abdullah bin Haddad ketika beliau pernah takbiratul ihram, dinding yang jadi mihrabnya itu retak, Pak. Kok bisa kekuatan takbir itu meretakkan dinding? Apa ikatannya ini kalau bukan khudurnya hati mereka? Ya. Bagaimana Beb dapat kedudukan seperti itu? Bisa kalau kita mau. Ketika mana kita kalimat Allahu Akbar. Apa artinya Allah Akbar? Allah Maha Besar. Berarti semua di mata Allah kecil. Dunia itu kecil semua di mata Allah. La yusawwi bayanah ba'udah. Kata Nabi, dunia itu di mata Allah tidak menyamai sayap nyamuk. Sayap nyamuk ada harganya. Enggak ada harganya bagi Allah. Jadi ketika inti Allahu Akbar, udah yang lain kecil deh di mata Allah, enggak usah inti pikirin. Fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang ketika Allahu Akbar masih mikirin yang itu tuh, enggak lepas-lepas. Sudah dari pagi sampai sore dipikirin tuh masalah dunia, mau sholat juga mikirin. Itulah yang buat sholat kita kadang-kadang nggak ada maknanya. Makanya Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kamu bagaikan kamu melihat aku sholat.
Nabi tidak bilang ente sholatlah seperti, Nabi tidak bilang sholatlah kamu seperti saya sholat, tidak. Nabi, kamu sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bagaimana sholatnya Nabi? Di sini ittiba. Rukuknya Nabi bagaimana, sujudnya Nabi bagaimana, maka itu bisa kita mendapatkan kesempurnaan dalam sholat. Ya, bagaimana tuh sholatnya Nabi? Itu tadi khudurul qalb. Ya, Allahu Akbar. Udah fokus pikiran, hatinya fokus. Kalau kita belum bisa fokus dengan hudur, kita melihat ini kita lagi ngadap Allah nih. Kira-kira nih kalau kita ngadap presiden deh, ada raja dunia deh. Kira-kira berani nggak kita ngobrol, ngomong-ngomong yang cengas-cengis, ketawa-ketawa tuh di hati kita nggak fokus, susah. Kita mau ngomong apa? Sudah. Ini sama Allah Rabbul Alamin. Bagaimana ketika kita menghadap betul-betul khudurul qalb. Pada saat itulah ijabah semua dakwah kita. Gini hebatnya silah ya. Sampai Nabi mengatakan uhibbu min dunyakum salas. Aku ini senang hidup di dunia karena 3 perkara aja kata Nabi, enggak lebih. 3 ini aja membuat aku jadi senang hidup di dunia. Enggak lebih, cuma 3 aja dari nikmat dunia ini. Yang pertama, uhibbut tib kata Nabi. Aku mencintai bau wangian. Dan sesungguhnya bau wangian itu adalah dari bau surganya Allah. Bau wangi apapun itu sumbernya dari surganya Allah, kata Rasul. Jadi Nabi senang bau-bau wangi. Berarti Nabi wangi identik dengan kebersihan. Senang dengan yang bersih, wangi. Itu Rasulullah. Dan selayaknya orang-orang yang beriman punya sifat itu. Yang kedua kata Rasulullah, uhibbu min dunya an-nisa'us salih. Aku senang dari dunia ini perempuan-perempuan yang saleh. Rasulullah senang di dunia ini dengan perempuan-perempuan yang saleh. Makanya Nabi menyukai daripada istrinya, anak-anaknya, orang-orang sekelilingnya yang mereka menjadi penghias dunia. Kata Nabi, dunia ini ad-dunya mata, dunia ini perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan bagus-bagus perhiasan dunia adalah perempuan yang saleh. Yang dia saleh artinya amalan dia selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dan menggapai ridha Allah dengan bagaimana bermuamalah yang baik kepada suaminya, anaknya, orang-orang sekelilingnya. Ini orang-orang yang saleh. Kemudian yang terakhir, waja'altu qurrata aini fi shalah. Aku jadikan penyejuk hatiku di dalam salat. Saya mau coba kita tanya dengan diri kita masing-masing yang hadir di sini. Apakah salat kita sudah menjadi penyejuk hati kita, penenang jiwa kita? Berarti kalau salat kita belum menjadi penenang hati kita, berarti kita belum sempurna mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita masih kadang ada beban, mau sholat berat, nggak ada menjadi penyejuk hati kita, damai kayak kalau sholat mah enak. Nah kalau antum sudah merasakan sholat enak, nikmat, berarti antum sudah mendapatkan daripada kesejukan jiwa itu dengan melakukan sholat itu, yang mana antum ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Allah tidak jauhkan nikmat itu. Ruhnya sholat itu Allah berikan kepada kita yang hadir di tempat ini dan saudara-saudara mukmin yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai sini ya. Jadi dulu saya pernah ditanya sebelum buka tentang tanya jawab. Masih ada waktu nggak? Ada yang mau tanya jawab? Ya tanya jawab aja deh. Ada yang mau tanya jawab nggak? Silakan. Soal? Ini mau soal? Masih ada waktu? Silakan yang mau tanya. Fadhal. Cuma melepaskan. Ada. Silakan yang mau bertanya. Hah? Fadhal. Ada soalan? Nggak ada, teruskan sedikit lagi nih. Jadi ketika orang bertanya apakah Allah menjanjikan surga dan neraka, apakah surga dan neraka itu sudah diciptakan sama Allah? Jawabannya sudah. Kapan? Sudah. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah ciptakan surga dan neraka. Cuman pertanyaan yang kedua, apakah surga dan neraka itu sudah ada penghuninya? Jawabannya belum. Kecuali nanti setelah kiamat. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan surga dan diperlihatkan neraka, disuruh masuk oleh Allah ke surga, melihat kenikmatan surga yang Nabi sampai sifatkan tidak pernah mata memandang seperti itu, tidak pernah telinga mendengar semerdu itu di surga. Daripada
kicauan burungnya, daripada suara yang di surga. Dan tidak pernah terlintas dalam hati bagaimana nikmatnya. Orang di surga tidak pernah jemu, Pak. Tidak pernah bosan. Kalau kita di dunia ada bosannya. Kita sering jalan-jalan, ya bosan juga ada. Itu sudah sifatnya dunia, membosankan. Tapi kalau sifatnya surganya Allah tidak membosankan. Tidak ada toilet di surga, nggak ada kamar kecil. Nggak ada kita mau buang hajat, nggak ada. Kita cuma makan dan merasa nikmat. Dan kalau kita sudah makan banyak, keringet. Begitu juga neraka. Yang saya tanyakan sama antum, kira-kira kalau kita sudah masuk surga mau balik lagi nggak? Mikir 2 kali, Beb. Ini Nabi sudah masuk surga, balik lagi. Dia kepingin umatnya semua masuk surga. Inilah hebatnya kepemimpinan Rasulullah dunia akhirat, Pak. Kepingin semua umatnya masuk surga. Ya. Kemudian ketika Nabi masuk neraka, Nabi dilihatkan semua azab neraka dan sifat-sifatnya neraka. Sampai Nabi menyifatkan, itu asapnya doang, api neraka jahanam, asapnya saja. Kalau gunung semua di dunia ini dilewatkan meleleh. Itu asapnya saja, Pak. Di jarak yang jauh. Nabi mengatakan neraka jahanam itu memiliki 70 lembah, 70.000 lembah. Dari setiap lembah memiliki 70.000 kampung, dan setiap kampung memiliki 70.000 rumah, dan setiap rumah memiliki 70.000 kamar, dan setiap kamar memiliki 70.000 siksaan. Gila nggak? Kayak gimana tuh besarnya itu neraka jahanam, Pak. Dan paling ringannya orang diazab di situ, ditaruh sepatu dari api nerakanya Allah, kepalanya melotok, dan dia mengatakan, ya sih, kata Nabi, dia menjerit, dan dia mengatakan, begitu sakitnya azabmu ya Allah. Makanya orang yang berani-berani sama neraka itu coba-coba ya. Api dunia dulu ente bakar, kuat nggak? Api neraka lagi mut ente, ditantangnya mau buat majelis di sana di neraka, mau buat majelis dia. Majelis sama siapa? Auzubillah min. Semoga dapat hidayah tuh orang, kasihan. Allah berikan taufik kembali ke jalan yang benar. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya khair, insyaallah semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan hadirin. Kita tutup dengan doa diberkahi bulan Rajab ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'alal qiyam wasiyam wa qira'atul Quran wa hafadna min al-azan wa anna Allah yu'tina ibrah fi Isra' wa Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi perkumpulan kita di hari ini. Semoga Allah ampunkan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak keturunan kita, dosanya kaum muslimin dan muslimat. Allah angkat bala bencana dari negeri kita ini, kampung kita ini, kota kita ini, dari corona dan teman-temannya, dari semua keburukan. Ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwada ajwadin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin, anjis lana min rahmatika nas'adu biha fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.